I'm not gonna lie. I don't know a ton about guitars. I don't. I know there's called a neck. I know there's frets. I know there's the body, and that's really about it. I Ya, dia bilang dia nggak tahu tentang gitar guys. Yang dia tahu cuma ini bagian neck, ini bagian body, gitu, ini fret gitu. Itu sih saya juga tahu yang nggak bisa main gitar ya. Aku nggak yakin gitu. Lihat aja tuh dinding belakangnya ya udah ada gambar notasi balok ya kan. Ada tulisan rock sama mic-nya itu. Di belakang dia juga ada setup apa itu mungkin lah gitar kayaknya di belakang dia itu. Aku sih mikirnya mungkin dia ini seorang musisi atau seorang penyanyi atau seorang cover lagu gitu, pengcover lagu gitu. Cuma karena dia mungkin speechless ya, minder atau dia cari aman aja ngeliat skill Alibata yang begitu wow gitu kan. Daripada ngerasa daripada nanti dikira sok tahu kayak gitu, mending dia cari aman aja bilang nggak tahu apapun tentang gitar seperti itu. Oke sih, itu memang cara yang cukup aman ya kan. Seakan-akan itu semua bagian itu semua peran ya dalam sebuah komposisi musik itu dia tampilkan semua, dia mainin semua itu. Dan ini bikin orang ini sangat penasaran ya, akhirnya dia coba nyari tahu di internet itu siapa sih Alif Bata. Ya, apa kabar semuanya? Kali ini saya ingin tahu, saya penasaran aja dengan subscriber lama saya karena dari 19.000 subscriber yang tampil yang kelihatan di wall YouTube saya, channel saya. Dari 19.000 yang 18.000 adalah subscriber lama yang datang ke channel ini karena Alibata dan mereka semua Alipers gitu ya. Tapi karena setelah saya vakum selama 1 tahun kurang lebih saya nggak pernah bikin konten apapun karena ada sesuatu hal yang mengharuskan saya seperti itu dan itu berhubungan dengan pekerjaan saya. Bahkan sampai ada niat saya udah nggak bikin konten lagi itu, konten-konten lama sudah saya hapus semua seperti itu. Barulah 1 bulan kemarin ya saya baru mulai bikin konten lagi dan itu saya reaksi video tentang Haris dan Queenie itu. Saya penasaran aja dari 18.000 apakah masih ada yang aktif ataukah sudah sama sekali tidak aktif gitu. Saya penasaran aja makanya saya bikin video ini tentang Alibata ya. Apa saya nyebutnya ya? Mau dibilang video reaksi, tapi saya ngereaksi video reaksi orang lain. I want to react a reaction video seperti itu. Saya ingin mereaksi sebuah video reaksi seperti itu. Hah? Ya intinya seperti itulah ya. Kalau dulu kan saya bikin kompilasi ya, kompilasi cuplikan-cuplikan reaksi video tentang Alibata, saya ambil momen-momen lucu dan momen serunya seperti itu. Jadi satu konten itu terdiri dari banyak cuplikan video reaksi ya. Saya ambil yang seru-seru, cuman sekarang momennya udah nggak pas karena mereka yang jadi apa ya, idola saya dulu yang mereaksi dengan penuh kekonyolan itu udah nggak ada sekarang, udah nggak aktif malah. Kayak Citizen Sen ya kan, terus Dutch
rocker kalau nggak salah ya, terus Glasses Kingdom kayak gitu. Tuh udah, mereka itu kocak-kocak gitu. Saya suka ngeliat reaksi mereka ya. Tapi sekarang udah nggak ada vakum. Ada sih yang masih terus lanjut kayak Elis Lamar gitu, sampai sekarang masih terus lanjut kayak gitu. Dan ini saya ambil video reaksi yang terbaru gitu ya, entah beberapa hari yang lalu gitulah. Saya lihat ada yang menarik untuk saya tampilin ke depan kalian para Alibers gitu. Oh iya, saya mau komen. Setahun kan saya nggak bikin video apapun tentang Alibata, dan saya coba scroll di YouTube ya. Saya lihat konten-konten tentang Alibata sekarang ini yang bikin nampilin konten sejenis itu, yang nampilin video reaksi orang yang mereaksi Alibata itu, mereka semua pakai masker bro. Apa saya yang kurang update kayak itu? Udah jadi trennya para konten kreator yang nampilin video reaksi Alibata itu harus pakai masker gitu. Ya, kalau kalian nyuruh saya pakai masker mungkin karena benci banget lihat muka aku ya kan. Udah besok aku pakai masker deh, komen ya. Oke, cuma bercanda ya. Ya, saya sukanya ketawa ke TV gitu, biar nggak sepanjang gitu. Yaudah deh, nggak usah kelamaan, nanti malah kalian keburu tidur ya kan, kalau lama-lama nungguin aku ngobrol terus gitu. Langsung aja kita simak videonya, ini dia. Alright, here we go. Numb Linkin Park, fingerstyle cover by Lipata. Holy cow! How does he do that? Alright, hold up. Number one, I noticed his right thumbnail is a little bit longer, and it seems like that's what he's twanging the guitar on, but he's also like tapping the strings and making that drum beat. And I also noticed he hit the top of his guitar there to kind of hit a heavier bass sound. But he's just tapping along and like hitting different. I'm not gonna lie, I don't know a ton about guitars. I don't. I know this called a neck. I know there's frets. I know there's the body, and that's really about it. Ya, dia bilang dia nggak tahu tentang gitar guys. Yang dia tahu cuma ini bagian neck, ini bagian body, gitu, ini fret gitu. Itu sih saya juga tahu yang nggak bisa main gitar ya. Aku nggak yakin gitu. Lihat aja tuh dinding belakangnya ya, udah ada gambar notasi balok ya kan. Ada tulisan rock sama mic-nya itu. Di belakang dia juga ada setup apa itu, mungkin lah gitar kayaknya di belakang dia itu. Aku sih mikirnya mungkin dia ini seorang musisi atau seorang penyanyi atau seorang cover lagu gitu, pengcover lagu gitu. Cuma karena dia mungkin speechless ya, minder, atau dia cari aman aja ngeliat skill Alibata yang begitu wow gitu kan, daripada ngerasa, daripada nanti dikira sok tahu kayak gitu, mending dia cari aman aja, bilang nggak tahu apapun tentang gitar seperti itu. Oke sih, itu memang cara yang cukup aman ya kan. Kayak saya misalnya, saya nggak tahu apa tentang gitar itu, saya komen apapun ya nggak tahu teknik apapun tentang gitar itu, apa itu harmonik, apa itu tapping, apa itu entahlah gitu. Jadi mungkin itu, aku sih ngiranya seperti itu ya.
Soalnya ya kalau orang awam biasa itu nggak mungkin mengomentari teknik dia bermain gitar gitu. Kalau orang awam biasa kayak saya misalnya, wah suaranya bagus banget guys, kayak gitu. Rame banget ya gitar satu jadi suara banyak. Paling kan komentarnya seperti itu, nggak tahu itu apa itu tapping gitu kan. Oke, lanjut. I know I have one sitting behind me somewhere, and I practiced a little bit, and as I try to follow along on some YouTube channels, but I prefer drumming. But this guy has got something special going on. 44 seconds into it, and I already get it, and I'm trying to like watch how the heck he's doing this. This is insane. That, whoa, that too. Oh my. You know what I'm loving? I'm seeing his thumb hit those top two strings, and it makes this like sound, like this sound, and it's like, I didn't know. Okay, I know Tom Morello. I follow Tom Morello. That guy can make some amazing sounds in guitar, but he's doing some amazing sounds with a guitar acoustically. He doesn't have pedals and like wah-wahs and all kinds of things hooked up to an amplifier. It's him and a microphone making all this sound with one instrument, and like zero editing and zero amplified, like I said, pedals and sound converters and all that thing. This guy, holy cow. I can't wait to find out where he's from, because looking at his background, it looks like he's in a concrete house. I see cracks in the wall, and I hope this YouTube channel brings him a little bit of fortune and fame there. Ya, dari apa yang dibilangin itu, aku sih tahu ya arahnya dia. Cuman dia menjaga benar-benar apa yang dia omongin ya. Mungkin dia mau bilang, mungkin dia dari orang yang sederhana itu nggak enak mau ngomong kayak gitu. Makanya ya dia bilang, dari apa yang aku lihat backgroundnya di tembok itu ada keretakan di temboknya gitu. Dan semoga sih channel YouTube ini bisa membawa keberuntungan dan kayak semacam merubah hidupnya dia kayak gitu ya. Itu kan satu hal yang tersirat yang mengatakan bahwa secara nggak langsung dia bilang, ya kalian bisa lihat kehidupannya dia seperti itu kayak gitu kan. Cuman dia sangat hati-hati dalam berbicara. But holy cow, this guy's amazing. Hear that? Oh, that's cool too. Wow. Got it. His pinky. I noticed he's also got a little nail on his pinky, and he's tapping that along the bottom. So his thumb is hitting the string, and his pinky's hitting the body of the guitar. This is awesome. Sorry, I'll stop interrupting. That is so cool. Wow.
he's got me all emotional now. Oh, that's the end of the song. I'm sorry. Let's finish it. I just hearing this. See, there's the goosebumps. I hope you guys can see that. That is everywhere on my body right now, and it's just really made me start thinking of Chester Bennington, and I miss them. I miss that guy so much. Chester was phenomenal. Speaking of special, holy cow, they're still there. I can hear people playing in the background outside. Oh my God, I was actually getting emotional to that last minute. I was like, oh, I miss Chester. This guy's so special. That looked too easy for him though. I bet this guy, unless this is his tone, that's phenomenal because he's just his flow. I have never seen guitar playing a flow like that before. It's just effortless. He's smooth around. He wasn't like trying to move his hands all quick. It was almost like someone playing a harp, but he's playing it on the guitar. You know what I mean? That's how beautiful that was. That was awesome. Okay, I have to find out who this guy is and where he's from. So give me a couple minutes. We're going to do the wrap up and figure all this out together. Ya, apa yang dia bilang itu benar ya. Refleks seperti merinding, perasaan apapun yang timbul ya, apalagi kalau dia itu seorang musisi ya. Ketika melihat orang lain main musik dengan skill yang di atas rata-rata itu pasti dia akan merasa sangat emosional gitu, terbawa perasaan baper gitulah, sampai ngerasain merinding gitu. Aku aja ya yang bukan musisi yang bisa main gitar gitu, ini sih udah kesekian, udah berkali-kali denger lagu ini. Dulu pas pertama tampil Alibata bawain lagu ini tuh rasanya setiap permainan Alibata yang aku rasain itu dia kayak ngebawa satu lagu utuh, ada basis, ada drummer, ada melodi gitu, ada vokalis, semuanya itu bisa diimplementasikan, diwakilin sama satu alat musik itu, sama satu gitar itu. Dan itu memang begitu terampilnya dia, tangan dia itu begitu terampil gitu. Seakan-akan itu semua bagian itu, semua peran ya dalam sebuah komposisi musik itu dia tampilkan semua, dia mainin semua gitu. Dan ini bikin orang ini sangat penasaran ya. Akhirnya dia coba nyari tahu di internet itu siapa sih Alibata. Dan kita simak setelah dia mengetahui Alibata ini. Siapa sih Alibata, dia menemukan informasinya dari internet. Ini dia. Going from Wikipedia, his name is Alif Gustak Hayat, Indonesian. Oh, I almost said that. There's another Indonesian band that I follow. A YouTube better known by his online alias, Alip Bata, or simply Alip Bata, is an Indonesian fingerstyle guitarist who often upload his performances to YouTube. He has amassed over 5.76 million subscribers on YouTube as of May 2023. Born June 21st, 1989, in Ponorogo, East Java. He has a wife named Ronnie and two children named Alika and Akila and Akila. According to his various sources, Alip Bata has earned over $579,000 from the song covers on YouTube. Good. That's what I was hoping I was going to hear. He has nonetheless chosen to work as a forklift driver, lives in a relatively smart home, and lives in a humble lifestyle. Oh, good for him. You know what? I love hearing things like that. Even though he's made over $500,000 just uploading on YouTube, he still remains humble to who he is, and that is awesome. He's not out for the fame and the fortune. He has it, at least now I know his family and his kids will be well taken care of, so that's phenomenal to know, but he still lives a humble lifestyle and is working, and you cannot ask for a better person than that. So, all right, once again, thank you so much, Jesse and Casey, for the special request. Hope you all have a wonderful day, have a wonderful week. Thank you so much for checking out this video, and of course, until next time, keep on rocking. Ya, itu ya, akhirnya dia bisa nyimpulin gitu. Tadi yang dia ragu-ragu mengatakan, mau mengatakan kalau saya lihat itu, aku simpulin dari yang dia bilang ya.
ini berbanding terbalik ya, antara skill dengan backgroundnya dia ya. Belakang itu lihat temboknya yang retak, kayaknya dia itu seorang yang punya kehidupan yang biasa aja, sederhana. Mungkin dia mau ngomong kayak gitu cuman nggak enak ya, makanya diganti kata-katanya pakai yang lebih halus. Setelah dia baca profilnya Alibata, dia akhirnya menyadari meskipun Alibata sudah menghasilkan lebih dari $500 juta per Mei 2023, dan itu hanya baru dari YouTube-nya saja, sementara kita tahu dia punya banyak sekali akun Spotify dan segala macam ya. Ini ngebuat dia itu, oh ya, berarti yang ngebuat dia sederhana itu adalah jiwanya itu ya. Memang sifatnya, memang kepribadiannya Alibata yang suka atau memilih hidup lebih sederhana itu ketimbang dia hidup glamor, meskipun dia udah punya banyak uang, dan dia lebih memilih kesederhanaan, tetap bekerja sebagai pekerjaannya itu sebagai forklift driver gitu, lebih memilih itu daripada ketenaran gitu, karena itu lebih membuat dia tetap dekat dengan keluarga gitu. Itu yang dia bilang kan seperti itu tadi ya. Dan ini salah satu alasan juga yang membuat musisi-musisi di seluruh belahan dunia itu sangat kagum dan respect banget sama Alibata ya. Kayak Blessed Kingdom itu yang pernah nyebut dirinya kalau dia itu apa ya bilangnya dulu ya, aku lupa, saudara sepupu ya kalau nggak salah dia bilang seperti itu. Terus yang dari Rusia itu siapa, aku lupa itu ya, karena udah lama banget aku nggak mantengin channel ini. Siapa itu, banyak lah ya. Mereka itu sangat salut, sangat mengagumi Alibata itu. Di balik talentanya yang luar biasa, yang mungkin bisa saya katakan ada banyak gitaris lain di belahan dunia ini yang mempunyai segudang kemampuan kayak gitu, cuman untuk khususnya di akustik yang bisa ibarat itu menggabungkan seluruh elemen yang ada dalam sebuah lagu seperti itu, dituangkan dalam satu gitar, dan itu akustik, sementara dia mainnya itu sangat lihai, sangat halus, sangat cepat seperti itu di gitar akustik, tanpa tambahan apapun, tanpa editing itu. Saya rasa, entah saya berlebihan atau tidak, saya rasa memang baru Alibata seperti itu ya. Banyak musisi yang mengakui seperti itu. Makanya orang ini sampai penasaran, dia pengen cari tahu siapa sih Alibata. Setelah dia tahu dan dia wow, ternyata memang kesederhanaan itu adalah hal yang luar biasa. Alibata lebih memilih hidup yang tetap sederhana dengan tetap bekerja sebagai forklift driver, sehingga dia tetap punya waktu dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Dia tampil tetap di tempat yang biasa aja, sederhana seperti itu. Dia mengesampingkan ketenaran yang justru akan membuatnya mungkin lebih banyak uang, tetapi mungkin dengan kehidupan yang tidak tenang, dengan kebahagiaan yang berbeda dengan apa yang dimiliki sekarang itu. Mungkin dia akan kehilangan banyak waktu untuk keluarganya, banyak waktu untuk anak-anaknya, seperti itu. Oke. Saya rasa reaksi video ini cukup sampai di sini ya. Jika kalian suka dengan video ini, tunjukkan suka kalian dengan klik tombol like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, dan buat subscriber lama selamat datang kembali. Jika kalian suka, saya akan melanjutkan konten ini ya. Dan juga tetap akan mereaksi video-video yang menurut saya menarik, bukan hanya video Alibata mungkin ya. Apapun itu, yang jelas saya akan tetap berusaha menyuguhkan konten yang kalian sukai. Karena saya baru tampil 1 bulan ini, saya masih perlu mendalami lagi
apa yang subscriber saya paling banyak sukai, seperti itu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.